Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, saya dan teman-teman saya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait tentang kontrol transaksi konkuren. Nah, masuk ke slide pertama. Di sini ada deskripsi umum reliabilitas DBMS terdistribusi. Nah, di sini deskripsinya itu menurut Wikipedia, reliabilitas atau keandalan adalah konsistensi dari kerangkaian pengukuran atau kerangkaian alat ukur. Nah, hal tersebut bisa berupa pengukuran dari alat ukur yang sama atau tes dengan tes ulang akan memberikan hasil yang sama, atau untuk pengukuran yang lebih subjektif, apakah dua orang penilai memberikan skor yang mirip dalam artian reliabilitas antar penilai, seperti itu. Kemudian slide kedua, di sini ada kelebihan dan kekurangan DBMS serta lingkungan pemrosesnya. Nah, untuk kelebihan distributed database di sini sudah saya rangkum menjadi 3 poin. Yang pertama, kinerja yang lebih baik karena data ditempatkan di tempat yang sesuai dengan kebutuhan dan komputer-komputer dalam sistem dapat bekerja secara paralel sehingga pembebanan antara komputer server menjadi seimbang gitu. Kemudian yang kedua, lebih ekonomis. Sistem yang terdiri atas jaringan komputer-komputer kecil atau bisa dibilang sederhana dibandingkan dengan mengimplementasikan komputer tunggal yang canggih. Kemudian, sistem-sistem yang bekerja dalam basis data terdistribusi dapat dimodifikasi, ditambah, atau dikurangi tanpa mengurangi modal lain atau sistem lain dalam basis data terdistribusi. Kemudian, untuk kekurangannya ada 3 poin juga. Yang pertama, desain yang dibuat harus memperhatikan arsitektur komputer yang terdiri atas sistem-sistem yang terpisah. Nah, selain itu juga perlu diperhatikan data yang difragmentasikan atau bisa dibilang data yang dipecah-pecah ke dalam lokasi berlainan gitu. Kemudian yang kedua, keamanan data, yaitu bukan hanya satu sistem yang harus diberi proteksi keamanan data, melainkan juga paragmennya yang tersebar di berbagai lokasi, juga jalur komunikasi antar sistem. Kemudian yang ketiga, kendala mempertahankan integritas, karena dalam menjaga integritas sistem melalui jaringan juga dapat memakan resource yang besar dari jaringan. Kemudian di sini akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada teman saya persilahkan. Selanjutnya yaitu komponen distribusi database management system atau sering disingkat dengan DBMS. Terdapat 5 komponen DBMS, yaitu 1. Komputer workstation atau remote device, site atau nodes. 2. Komponen hardware dan software jaringan. 3. Media komunikasi yang membawa data dari satu titik ke titik lainnya. 4. Transaction processor atau application processor. 5. Data processor atau data manager. Selanjutnya ada skenario replikasi data, di mana terdapat 3 skenario replikasi. Yang pertama, fully replicated database, penyimpanan beberapa salinan dari tiap fragmen database di beberapa situs. Kedua,
Partially replicated database, penyimpanan beberapa salinan dari beberapa fragmen database di beberapa situs. Dan yang ketiga, unreplicated database, penyimpanan tiap fragmen database di situs tunggal. Selanjutnya ada strategi fragmentasi data. Terdapat 3 jenis strategi fragmentasi data, yaitu horizontal, vertikal, dan campuran. Fragmentasi horizontal mengacu pada pembagian suatu relasi menjadi himpunan bagian atau fragmen dari tupel atau baris. Sedangkan fragmentasi vertikal mengacu pada pembagian relasi ke dalam subset atribut atau kolom. Dan fragmentasi campuran mengacu pada kombinasi dari strategi horizontal dan vertikal. Tabel mungkin dibagi menjadi beberapa subset baris. Tiap baris memiliki subset dari atribut atau kolom. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Dari materi yang telah dijabarkan oleh teman-teman saya dapat diambil kesimpulan. Suatu proses mengcopy atau mentransfer data dari suatu database ke database lain yang tersimpan pada komputer berbeda, atau dapat difahami sebagai proses pengkopian dan pengelolaan objek-objek dari database yang membentuk suatu sistem database terdistribusi atau distributed database. Pada umumnya, MySQL dipergunakan secara massal sebagai database yang cukup handal dalam menangani sistem database terpusat, seperti kebanyakan sistem database yang digunakan untuk website, content management system, dan lain-lain. Saran yang A, kinerja yang lebih baik karena data ditempatkan di tempat yang sesuai dengan kebutuhan dan komputer-komputer dalam sistem dapat bekerja secara paralel, sehingga pembebanan pada komputer atau server menjadi seimbang. Yang ke B, lebih ekonomis. Sistem yang terdiri atas jaringan komputer-komputer kecil atau sederhana dibandingkan dengan pengimplementasian komputer tunggal yang canggih. Yang ke C, sistem-sistem yang bekerja dalam basis data terdistribusi dapat dimodifikasi, ditambah atau dikurangi tanpa memengaruhi modul lain atau sistem lain dalam basis data terdistribusi. Dengan pembagian lokasi data, jika terjadi masalah atau musibah pada sistem, tidak semua data terancam, melainkan hanya data pada tempat-tempat tertentu. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kata salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.